lagi dalam ibadah online BM Press Valley. Apa kabar jemaat Tuhan? Kita bersyukur pada hari ini Tuhan tetap menyertai dan menjaga setiap kita. Dan sebelum kita mulai dengan doa, saya ingin sharekan ayat firman Tuhan ini buat kita semua di dalam Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Kita percaya Tuhanlah tempat kekuatan, Dialah gunung batu bagi setiap kita. Jadi mari kita jemaat Tuhan, saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, segala pujian, syukur, hormat kami naikkan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kami dapat melewati hari-hari ini ya Tuhan Yesus dengan pertolongan dari Engkau, dengan kekuatan dari Engkau ya Tuhan. Karena bagi kami ya Tuhan Yesus secara daging kami lemah Tuhan, tapi oleh Roh-Mu ya Tuhan Yesus yang menguatkan setiap kami Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun ya Tuhan kami berada. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, Engkau ya Tuhan tetap menopang kami ya Tuhan. Engkau tetap menjaga kami ya Tuhan Yesus Kristus. Tangan-Mu ya Tuhan yang membawa kemenangan ya Tuhan Yesus bagi setiap pribadi, setiap keluarga mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa Engkau jauhkan kami dari segala apapun belenggu-belenggu yang mengikat kami ya Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu kami ya Tuhan, kami patah, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah kami hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan Yesus. Biar nama-Mu yang ditinggikan ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap yang melayani secara langsung dan tidak langsung ya Tuhan. Biar ya Tuhan Engkau memberkati setiap yang melayani ya Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan,
My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in To you. the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have
berada atas talian ini. Melalui kesatuan iman kita, Tuhan pasti melakukan sesuatu di dalam hati kita semua, atau Tuhan pasti mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Oleh itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa terlebih dahulu. Saya akan membawa kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan yang sangat indah di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan kami bersyukur karena kami diberikan suatu waktu yang sangat indah pada pagi hari ini berada di dalam suatu ibadah atas talian. Dan kami percaya pada saat ini yang namun pun kami tidak bersatu secara tubuh di dalam gereja, tetapi kami bersatu di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam iman kami kepada Tuhan pada pagi ini. Dan kami percaya itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Kami mengucap syukur atas pelayanan yang Engkau percayakan bagi setiap kami pada hari ini. Apapun bentuk pelayanan yang ada, biarlah kami melakukannya dengan hati yang penuh kerendahan, hati yang tertuju kepada Tuhan, dan melakukan pelayanan itu dengan penuh kasih. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini juga kami berdoa mengingatkan bagi semua gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengadakan ibadah pada hari ini, yang mungkin di dalam gereja, di rumah mereka masing-masing, bahkan di lapangan terbuka, maupun di dalam gua sekalipun, kami percaya Tuhan hadir di dalam setiap pertemuan anak-anak Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami juga mengingatkan bagi orang-orang Kristen yang menderita, orang-orang Kristen yang di dalam penganiayaan pada pagi hari ini juga kami berdoa mengingatkan mereka. Kami percaya bahwa kuasa Allah pasti meneguhkan iman mereka dimanapun pada saat ini mereka beribadah kepada Tuhan. Biarlah nama Yesus dimuliakan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan kami berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar kami pelajari bersama. Engkau mendahului melalui pelayanan firman Tuhan, pasti memberkati kami semua pada pagi ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita terus membuka firman Tuhan daripada surat 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Ayat yang ke-6 berkata demikian, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat 8. Sedarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat yang terakhir, ayat 11, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Daripada pembacaan ini, saya menarikkan satu tema untuk kita belajar bersama pada pagi ini, yaitu kesadaran ataupun sadar. Menurut ayat yang kita sudah baca sebentar tadi, khasnya daripada ayat yang ke-8 mengatakan supaya kita sedar dan berjaga-jagalah. Mengapa kita perlu belajar tentang kesadaran? Sebab dunia pada masa ini penuh dengan orang mabuk. Bukan saja mabuk karena alkohol, dan juga mabuk oleh karena harta kekayaan.
Dan mabuk oleh karena kekuasaan, kedudukan, dan sebagainya. Orang mabuk tidak sadar tentang apa yang ia perbuat. Orang yang sudah mabuk tidak tahu apa yang sedang dia katakan. Sebagai peringatan kepada kita, hendaklah kita tetap sadar bahwa Tuhan yang memanggil kita. Kita perlu sadar, karena kita ini dipanggil oleh Tuhan. Hendaklah kita tetap sadar bahwa dunia ini akan berakhir pada waktu sangkak Allah dibunyikan. Dan setiap kita harus memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita sadar, kalau kita mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang luar biasa, maka apa sekalipun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, cabaran apapun yang ada di hadapan kita, kita tidak perlu khawatir lagi. Sebab kita memiliki Tuhan, kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa bagi setiap kita. Jika kita sadar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, kita tidak perlu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kenapa kita tidak perlu untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri? Karena ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka akan timbul hal-hal yang negatif dalam hati kita. Banyak orang Kristen yang gagal di dalam kehidupan mereka oleh sebab mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Oleh karena mereka menggunakan kepintaran mereka sendiri. Jadi mereka gagal karena banyak hal-hal yang tidak baik akan timbul. Sehingga semua itu dapat menghancurkan semangat serta impian kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita, semua orang percaya pasti memiliki suatu kerinduan, cita-cita, impian menjadi seorang yang berhasil di dalam kehidupan kita, berhasil di dalam pelayanan kita. Tetapi kalau semua itu kita andalkan dengan kekuatan cara pemikiran manusiawi kita, dan itu akan menghancurkan seluruh semangat dan impian yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh itu pada pagi hari ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu sadar bahwa kita memiliki Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Lalu yang kedua, kita perlu sadar ada musuh yang sangat serius menyerang kita. Ada musuh yang sangat ganas yang mau menghancurkan kita. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saya mau membaca ayat ini. Sedarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lalu ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, di sini berbicara tentang musuh, yaitu iblis yang menyerang kita. Kita harus sadar bahwa setan sangat serius, setan sangat ganas menyerang dan mau menghancurkan seluruh kehidupan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dia tidak peduli, dia tidak mengenal siapa kita. Apakah kita seorang raja, seorang perdana menteri, seorang menteri, ataupun seorang YB, pegawai yang berpangkat tinggi, orang miskin sekalipun, dia tidak akan mengenal semua itu. Yang dia mau adalah untuk menghancurkan segala harapan kita sebagai orang Kristen.
Nah, oleh itu kita perlu sadar, kita perlu mengetahui ini. Alkitab mengatakan daripada ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Jadi selama kita sadar akan keseriusan, akan keganasan iblis untuk menghancurkan kita, kita akan terus mendekati diri kepada Tuhan. Kalau kita tahu bahwa iblis berusaha dengan sedaya upayanya, dengan cara yang ganas mau menghancurkan kita, jangan lagi dengan kekuatan kita, tetapi marilah kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan Yesus? Yaitu dengan melekat kepada Tuhan. Dengan melekat kepada Tuhan secara rohani kita, dan sadar akan tipu muslihat iblis. Kita harus tetap teguh berdiri dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetap teguh berdiri ataupun tetap berdiri teguh dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahagian ini sangat membantu kita untuk dapat menjadikan langkah kehidupan kekristenan kita supaya memandang hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila kita memiliki suatu kehidupan yang hanya memandang, melihat kepada Tuhan, kehidupan yang dekat dan melekat kepada Tuhan, saya percaya bahwa kita pasti mendapat suatu kekuatan dan pasti dapat melawan dan mengalahkan iblis. Sebab dengan iman yang teguh kata firman Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan iman yang teguh. Jadi apabila kita mendekatkan diri dengan Tuhan, berarti kita berharap dan kita mengharapkan hanya pertolongan dan kekuatan Tuhan sahaja yang pasti akan menjadikan kita orang Kristen yang dapat melawan, mengalahkan segala serangan-serangan iblis. Lalu yang ketiga, kita perlu sadar bahwa kita bertanggung jawab untuk tetap teguh, kuat dan kokoh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 kita sudah baca juga tadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sedang kita berada di tengah tentangan-tentangan yang bagaimanapun, sedang kita berada di tengah kesukaran yang bagaimana sekalipun, tanggung jawab kita adalah harus tetap kuat, tetap teguh, dan tetap kokoh di dalam hidup kita. Apa yang kita lihat sekarang, keadaan di seluruh dunia yang dilanda oleh pandemik COVID-19, seluruh dunia digoncangkan, seluruh dunia dalam keadaan yang takut. Tetapi sebagai orang Kristen, dalam keadaan yang seperti mana sekalipun yang kita hadapi pada masa sekarang ini, tanggung jawab kita adalah tetap kuat, tetap teguh, dan tetap kokoh di dalam kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Yang namun pun dalam beberapa waktu kita tidak lagi bersama di dalam gereja untuk beribadah kepada Tuhan oleh karena COVID-19. Tetapi tanggung jawab kita adalah tetap kuat, teguh, dan kokoh. Karena kita memiliki Allah, Tuhan yang sepertinya Tuhan kita, apapun keadaan dimanapun kita pada waktu ini, bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Sebab ketika kita lemah, musuh akan memanfaatkan kesempatan. Sewaktu kita lemah, dunia akan memperdayakan kita. Sewaktu kita lemah, dosa akan menguasai kita.
Maka itu firman Tuhan mengatakan, sebagai tanggung jawab kita orang percaya, ialah kita kuat, teguh, dan kokoh di dalam kehidupan kita. Jangan lemah, karena itulah kesempatan bagi iblis. Sewaktu kita lemah, dia menyerang kita. Dunia akan memperdayai kita dan dosa akan menguasai kita. Oleh itu pada hari ini, jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tantangan apapun yang kita hadapi pada saat ini, kesukaran apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, ingat dan sadarilah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Selama kita teguh, selama kita kuat, selama kita kokoh, tantangan demi tantangan boleh datang kepada kita, tetapi kita akan senantiasa berkemenangan karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dan Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Jadi umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini membawa setiap kita supaya sadar apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Pada waktu ini kita perlu sadar bahwa Tuhan kita adalah dahsyat dan luar biasa, dan kita perlu sadar bahwa ada musuh yang sangat serius menyerang kita, dan kita perlu sadar bahwa kita bertanggung jawab untuk tetap kuat, tetap teguh, dan tetap kokoh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan demikianlah sedikit pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya percaya pasti memberkati setiap umat-umat Tuhan pada pagi hari ini. Baik, mari kita mengambil masa untuk berdoa, dan kita bersama dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang sudah kami renung bersama pada pagi hari ini. Sedikit firman Tuhan ini biarlah mengambil tempat yang terindah, yang terdalam di dalam kehidupan kami, menjadikan kami orang Kristen yang tetap sadar bahwa kami memiliki Allah dan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau yang mampu menolong dan melindungi di dalam seluruh kehidupan ini. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini, pada kesempatan ini, mengingatkan anak-anak Tuhan yang di dalam keadaan sakit, baik di rumah perubatan, di rumah mereka sendiri, apapun sakit penyakit yang sedang mereka hadapi pada saat ini, baik yang baru sakit, yang sudah lama sakit, kami tetap doakan di dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau jamahkan setiap bahagian tubuh mereka yang sakit pada ketika ini, supaya mereka akan mendapat kekuatan, kesembuhan yang daripada Allah. Dan kami percaya bahwa Tuhan kami pasti melakukan dan mengerjakan hal-hal yang besar dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang di dalam keadaan sakit penyakit pada ketika ini. Bapa, kami berdoa sepanjang minggu ini kami dijaga, kami dipelihara oleh Tuhan untuk kehidupan kami pada minggu yang akan datang. Kami percaya Tuhan yang sama pasti akan memelihara dan melindungi setiap kami, dan agar kami mengalami penyertaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami semua. Terpuji namamu ya Bapa. Doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekian. Tuhan memberkati kita. Namun yang pasti kau tetap selamat.